Ya, ini bukan permintaan saya sebenarnya, Pak Fri. Tapi permintaan beberapa orang yang meminta narasumbernya Pak Frida saja gitu. Jadi di video kemarin itu banyak permintaan yang ayo narasumbernya Pak Frida lagi gitu. Ya kita ngobrol-ngobrol warung kopi saja sih sebenarnya, tapi tidak tahu kok banyak yang minta Ini itu. juga warung kopi, Pak. Iya, cuma kopinya nggak ada. Iya. Karena gunung. Karena selama ini warkop itu selalu identik dengan obrolan gitu, Pak. Nah, obrolan santai tapi Tapi sebenarnya anehnya yang narasumber tuh, Pak. Kayaknya kok kayak workshop, Pak. Mending temen ngobrol aja, Pak. saya kan gitu. Cuman tapi ternyata narasumber. Iya. Saya nggak merasa mengundang narasumber. Kita Narasumber kan itu hanya ngobrol-ngobrol terkesannya kayak saja, gitu. orang yang sangat pintar sekali terus diundang terus berbagi ilmu gitu kan ya. Kayaknya kurang asik sih Kayak istilah itu. Nggak ada ilmunya sama sekali kok ya. Bukan ilmu sih. Petuah. Petuah itu, Pak. Tapi ini mendekati pemilu, tapi kita kan nggak kampanye ya. Cuman kan kita ada beberapa program yang langsung berkaitan dengan kita ini, ya tentang pendidikan. Apalagi di dunia pendidikan kita harus mengedukasi ke anak-anak biar lebih bijak ketika mensikapi kondisi yang seperti sekarang ya. Karena kemarin sempat dengar anak-anak itu ada yang mensupport si A, mensupport si B, mensupport si C itu. Takutnya nanti debat yang dari televisi ini anak-anak ikut-ikutan debat juga. Seperti kasus-kasus sebelumnya kan kita terpecah gara-gara acara debat itu kan, Pak. Acara debat kemudian di framing di berbagai media sosial ya. Jadinya malah bukan, kalau menurut saya sih harusnya itu membuat kita semakin bijak untuk mensikapi masa depan khususnya bangsa dan negara ini ya, Pak ya. Iya. Akhirnya jadi kayak entertain, Pak. Tapi kan nggak apa-apa kalau mengentertain masyarakat kan. Masyarakat udah jadi terhibur. Iya juga. Bukan terhibur, Pak. Ini sementara mungkin sampai Februari terpecah ini, Pak. Enggak. Tapi untungnya 3, Pak. Kalau yang dulu kan 2 itu kerasnya lumayan. Kalau sekarang karena 3 jadi nggak terlalu kelihatan. Berarti kan nggak terpecah, tapi terpecah-pecah kan. Iya. Terpecah kan 2. Iya. Terpecah-pecah kan banyak. Oh iya. Terpecah 2, kalau 3 terpecah-pecah. Tambah kacau lagi ini. Tapi kalau ya sedikit ya ini ya, Pak. Kalau misalkan dulu ketika zaman kemerdekaan, sebelum kemerdekaan berdebat antar para pendiri negara, saya kira nggak jadi negara. Mereka kan musyawarah sebenarnya. Iya juga sih. Bagaimana kita mendirikan negara yang yang berbineka ini, musyawarah yang nggak sepakat ini kita ditampung kemudian disepakati bersama gitu. Kalau ini kan setelah selesai debat itu masih rame tuh. Nah, mengklarifikasi dengan pernyataan debatnya kan gitu ya. Ya semua calon sih sebenarnya. Berarti acara di TV itu harusnya bukan debat capres cawapres, Pak. Musyawarah capres cawapres. Jadi dari 3 klub ini ya, Pak. Ini mereka tidak klub aja, Pak. Ya, klub aja ya. Ya ini harusnya malah musyawarah. Benar juga sih, Pak ya. Saya setuju itu karena apa ya? Saya sebagai rakyat kecil lah, level paling bawah. Ketika kita ikut-ikutan debat, wah kemarin debatnya gini, saya membela, terus Pak Eri juga membela, kita jadi keras. Ketika selesai pemilihan, yang kita dapatkan apa? Harusnya kan pertanyaannya itu. Yang kita dapatkan kita nggak saling bertanya, nggak saling bersapa, Pak, di dunia kerja, Pak. Malah lumayan mengurangi jatah kopi, mengurangi jatah ini kan nggak datang. Itu loh masalahnya. Jadi kalau saya berpikir, mungkin karena saya nggak punya TV ya, Pak. Kurang lebih 10 tahun terakhir saya nggak terlalu menikmati televisi karena mungkin ada internet ya. Jadi kayak perdebatan saya nggak terlalu ngikuti, tapi cuplikan-cuplikan dan hasil dari obrolan orang-orang di sekitar kita tetap kan akhirnya kita mendengar kan. Di media sosial kan juga berseliweran. Saya nggak mau lihat. Ya kan akhirnya nonton akhirnya. Sebenarnya nggak lihat itu. Nah, kadang-kadang kalau saya mikir dari semua perdebatan ini kan sebenarnya tujuan akhirnya kita mau ngapain, dapat apa, dibawa kemana kan hal seperti itu. Iya, intinya kan ke situ. Bukan siapa yang paling bagus dan siapa yang paling ngomongnya paling pinter akhirnya menang di perdebatan. Kalau saya mikir ketika debatnya menang oke, mungkin di posisi yang di atas kalau ada nilainya ya mungkin ya, ada yang menang, ada yang kalah.
Tapi setelah perdebatan, setelah pemilihan selesai, ke belakangnya itu kita sama saja juga. Ya percuma. Berarti sia-sia kan ya? Sia-sia. Anggaran besar seperti itu kan yo. Oh iya, anggaran juga ya Pak ya. Mendingan digunakan untuk yang lain lah. Ini kira-kira berapa miliar itu Pak ya? Saya nggak tahu. Berani. Nanti salah ngomong dibully nanti. Ya. Tapi juga mikir juga itu Pak ya. Lumayan itu Pak. Anggaran debat itu dibagi untuk satu RT, satu RW lumayan itu. Lumayan dibelikan es teler semua kan. Teler semua. betul. Tapi kalau ngomong-ngomong program ini, Pak Fri, kita yang sudah beredar banyak gitu ya, termasuk anak-anak ini yang meskipun anak SMP, kenapa kita bahas ini? Karena SMP juga ternyata sudah terkena ini juga, apa demam pilpres juga, terkait dengan Pak nanti dapat makan gratis, Pak nanti dapat internet gratis, Pak nanti kita dapat pendidikan gratis, bukan hanya sekolah gratis, semacam itu kan anak-anak juga nyampaikan, karena saya mata pelajaran kan politik, pendidikan kewarganegaraan kan gitu. Lah, kalau makan gratis gimana ini? Bagus enggak? Ini kampanye siapa ini? Kalau makan gratis itu Pak Prabowo sama Mas Gibran. Oh, itu ya. Makan gratis Pak Prabowo. Gratis. Makan siang gratis. Setiap hari, Pak. Tiap hari. Semua anak ya. Ya mungkin ya. Tapi kayaknya kalau saya belum oke sih. Loh, kenapa? Karena kasihan ibu kantin, Pak. Nggak laku nanti. Pikiran itu ya. Kasihan ibu kantin yang pertama. Soalnya saya paham betul, Pak. Ketika ada kegiatan anak-anak yang mungkin pulang pagi atau keluar di area sekolah, akhirnya mungkin pagi udah keluar, ibu kantin nggak laku. Saya jadi mikir itu. Makanya kadang-kadang kalau mau besoknya ada kegiatan, hari ini saya laporan sama ibu kantin, Bu, besok ada kegiatan jam sekian. Nah, ibu kantinnya menyiapkan, oh berarti kalau besok ada kegiatan, porsi yang dimasak akan lebih sedikit. Tapi kalau misalkan program ini nanti diserahkan sekolah, sama sekolah diserahkan ibu kantin, kan juga membantu ibu kantin. Nah, masalahnya mungkin seperti kembali ke dana bos, Pak. Yang ngurusi administrasi nanti siapa, Pak? Kan nggak mungkin murni ini tak kasih terus selesai. Pasti ada laporannya, buktinya. Tapi kalau makan gratis harusnya kan kita ya seneng dong. Ya semua orang mungkin seneng, Pak. Kecuali kalau orang yang duitnya sisa-sisa ya, Pak. Mungkin merasa kurang. Kalau saya sih yang karena makan aja sulit, ya seneng, Pak. Tapi kan kayak gini, daripada anggaran itu digunakan untuk rapat pendidikan, kan mendingan digunakan untuk makan siang anak-anak. Kan kadang kemarin ya data ya, apa namanya, dana kemiskinan habis untuk rapat orang miskin, rapat kemiskinan gitu ya, rapat rapat-rapat tentang membahas tentang kemiskinan lah. Jangan-jangan kalau kita ngomong seperti itu kan pendidikan juga sama digunakan untuk rapat pendidikan. Cuman kalau saya belum oke sih, Pak. Belum okay. Kembali obrolan kita yang dulu ya, Pak. Strata guru kan masih banyak, ada yang GTT, GTY, honorer, PNS, sertifikasi, belum sertifikasi. Berarti diselesaikan itu dulu. Mending itu dulu aja sih, Pak. Saya kira untuk masalah makan siang mungkin masih bisa teratasi, mungkin dari keluarga atau dari anak-anak yang bisa mengatur keuangannya gitu. Kalau menurut saya daripada ini khusus di pendidikan ya, mending untuk fokus ke itu aja. Jadi strata guru itu yang mungkin sampai hari ini timpang itu agak bisa sedikit disetarakan lah. Berarti iya ya. Masalah itu belum selesai masalahnya ya. Tapi masalahnya kan anak-anak kita itu ya karena gizinya kurang toh, Pak. Kalau siang tidur, Pak. Makanya kan program makan siang saya kira ya bagus-bagus. Ini kok dipepet terus ya saya ya? Yo, ini ngobrol di warung kopi kan macam ini. Kita kan sayangnya di sini kan di hutan, nggak ada kopinya, Pak. Adanya nyamuk ini, Pak. Tapi kalau saya sih mungkin belum oke sih, Pak. Mungkin masih bisa dialihkan ke yang lain yang lebih penting sih. Oke, wes. Yang lain internet gratis, Pak. Internet ini gratis programnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini. Gratisnya itu untuk setiap anak semua dapat paketan atau wifi gratis saja di sekolah, Pak. Itu bahasanya cuma internet gratis. Nah, masalahnya belum diperdebatkan, Pak. Makanya kita coba menerka-nerka. Nanti kalau yang debat terakhir itu kayaknya saya harus nonton karena terkait dengan pendidikan itu. Oh iya. Nah, ini kalau internet gratis ini gimana? Nah, internet gratis perlu dipertanyakan lagi, Pak. Ini internetnya itu
pakai data kolektif, jadi satu sekolah hanya dapat satu di wifi kan, kalau itu kan sudah atau kita kan anak-anak. Setiap anak itu dapat paketan sebulan berapa ini sekian gitu ya untuk per anak, atau mungkin di rumah anak-anaknya dipasangkan wifi juga lebih keren lagi Pak. Oh iya. Mungkin itu menarik kalau asik gitu. Nah, jadi anak-anak itu yang cita-citanya jadi gamers itu bisa istiqomah di situ. Iya betul. Jadi setiap hari game saja enggak apa-apa. Mungkin nggak apa-apa Pak kalau memang dia fokusnya di situ. Jadi nggak usah datang ke sekolah, game saja ya. Iya, tapi di akhir pembelajaran dia harus membuktikan prestasinya. Oh, gitu, kalau nggak membuktikan, kembalikan. Iya. Jadi berapa model ya sebenarnya ya. Tapi sampai sekarang masih aneh Pak. Belum pasti ya. Internet gratisnya itu sampai mana gitu loh. Kan bermacam-macam Pak. Gratisnya itu tingkatannya kan bermacam-macam. Per bulannya gratis kalau dipasang di rumah, ataukah pakai data gratis, ataukah di sekolah itu gratis. Kalau di sekolah kan sudah ada ya. Kalau di sekolah kan kita sudah pasang wifi dan anak-anak bisa memanfaatkan. Tapi kan itu pun juga anak-anak belum bisa maksimal Pak. Kalau anak-anak menyalakan wifi-nya semua di HP-nya juga nggak kuat juga. Mungkin itu menambah bandwidth ya. Saya nggak tahu namanya itu ya. Yang MB itu. Kecepatan atau apa itu ya. Tapi kalau yang seperti tadi mungkin saya setuju Pak, yang di rumah dipasangkan wifi, habisnya berapa dibayar negara. Tapi kalau dari sekian, tapi ada kesepakatan dengan anak-anak. Kamu fokusnya apa? Oh Pak, saya suka musik. Nanti kalau ada wifi di rumah saya akan belajar musik dari YouTube, ngulik gitu. Lah nanti pencapaiannya apa kira-kira? Saya akan menciptakan lagu misalnya, 1 tahun bisa 12 lagu. Nah itu harus dibuktikan. Kalau nggak terbukti, biaya wifi-nya kembalikan. Mungkin itu akan memotivasi anak-anak, mungkin ya. Atau mungkin kayaknya lebih tepatnya pemerataan internet Pak ya, kayaknya Pak ya. Karena nggak semua daerah kan bisa. Iya, khususnya sekarang kita yang di ya. Ini lumayan internet gratis di kota saja ya percuma. Tapi kalau pemerataan karena BTS berapa triliun Pak itu? Oh iya. Kadang karena mungkin kita masih UMR ya Pak, kita bahas triliun itu kayak aneh banget gitu. Kita di bawahnya UMR Pak. Oh iya ya. Bawahnya UMR pokoknya Surabaya Jakarta ya Pak. Sini juga. Oh iya. Nah itu yang masalah ketika udah sampai triliunan dan ketika targetnya itu tidak tercapai atau mungkin apa namanya Pak istilahnya salah sasaran ya. Itu kan kayak sayang sekali gitu loh Pak. Jadi kayaknya Pak Frida tadi makan gratis kurang oke, internet gratis agak oke. Agak karena belum ada kepastian itu seberapa gitu. Oh, kalau hanya sekolah yang gratis percuma ya, nggak oke jadinya. Oke. Atau hanya kota-kota saja yang daerah dibiarkan saja. Wah, itu tambah fatal lagi, Pak. Oh, itu ya. Jadi ada yang mempromosikan tentang makan gratis, internet kampanye, gratis Pak, kampanye. Oh iya, bagian daripada promosi untuk saya menyebutnya promosi aja, Pak, biar lebih kan sama aja, Pak. Oh, sama. Mengiklankan. Intinya kan produk yang ingin dipilih kan ya. Iya. Ada 2. Terus yang terakhir ini sebenarnya agak normatif dan kurang populer sih, Pak. Kalau yang pertama tadi kan makan gratis, nah populer ini. Makanya anak-anak seneng. Yang kedua internet gratis, lah ini anak-anak juga seneng. Yang satunya ini agak normatif, pendidikan gratis Pak. Selama ini kan sekolah gratis, tadi pendidikan gratis. Pendidikan gratis itu berarti kalau saya tafsirkan pendidikan gratis itu berarti ya makan siang, ya transportasi, ya seragam, berarti ya buku, servis ya. Kan pendidikan kan bukan hanya sekedar di sekolah, tapi berangkat ke sekolah kan membutuhkan biaya juga. Nah ini itu, tapi kan narasinya kurang ini ya. Kalau pendidikan gratis makanya kan dari bahasa iklannya itu kita masih kurang jelas ya, kurang detail kan Pak ya. Atau mungkin karena ketika di ini mungkin itu kebanyakan dibahas di debat atau di ketika pas ini masih belum debat. Ini masih kampanye. Dan ini yang pendidikan gratis itu nomor 1 Pak Anies sama Pak Muhaimin. Oh, nah ini kadang-kadang yang bahasa kampanye loh Pak yang kadang masih memang atau mungkin dibikin rancu Pak.
Jadi biar penuh pertanyaan gitu Pak. Akhirnya penasaran gitu. Ya karena penasaran, ini kan penasaran kita. Nah, simpelnya yang mayoritas lah, bahasa kampanye mayoritas di negara kita kan siap mengabdi untuk rakyat gitu. Nah, mengabdinya ini kemana, seperti apa, rakyat yang mana. Nah, biasanya yang ditanyakan rakyat yang mana. Kan masih makanya mungkin kalau ada beberapa orang atau ya anggap saja rakyat ya Pak yang mungkin tidak diuntungkan di sana, itu pasti mempertanyakan rakyat yang mana gitu. Kecuali mungkin rakyat yang diuntungkan, beda lagi ya. Jadi untuk berikan gratis ini tambah tanda tanya lagi sih Pak. Tambah tanda tanya lagi ya. Karena masih sangat luas sekali kan Pak. Kalau saya pribadi sih mungkin untuk pendidikan dari semuanya itu mungkin pemikiran saya sih setarangan dulu Pak guru ini. Tetap ya, berarti guru masih saya masih punya pikiran itu, karena ketika strata guru ini disetarakan itu kembali ke etos kerja kita peninggalan zaman dulu itu yang berat sama di apa Pak? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu jadi katakanlah simpelnya ketika kita bekerja dengan orang-orang yang mungkin merasakan perasaan yang sama, setara, itu saling supportnya lebih enak. Itu satu. Yang kedua, ketika stratanya sama, itu otomatis kan kesejahteraan para insan pendidikan ini, ya guru dan staf ini, itu mungkin juga akan lebih apa ya? Lebih seger lah ya Pak ya. Bahasanya lebih seger ya. Karena sekarang kan kering, kebanyakan kering itu. Tapi pendidikan kan bahasa Pak sebenarnya Pak. 20% APBN kan untuk pendidikan. Makanya dana kita itu kalau nggak salah ini ya 2024 itu 500 sekian triliun. Saya nggak tahu angka pastinya, 540 sekian triliun gitu loh Pak. Itu kan termasuk besar. Kalau kesehatan hanya 183 sekian triliun. Makanya kan. Tapi di satu sisi Pak, pendidikan kita itu stagnan kan gitu ya. Ya salah kita juga sebagai guru, cuman salah harus dipecahkan. Bener Pak, bener salah kita Pak. Karena gini, salah kita ngapain kita jadi guru ya Pak? Ngapain kita jadi guru? Yang kedua, kenapa kok kenapa kita kok apa ya? Ngapain jadi guru itu ya? Itu kan Pak ya, agak-agak ini ya, apalagi nggak ada yang ini loh. Nggak ada yang memperhatikan kita ya dalam kampanye. Guru misalkan nanti di kelas saja gitu ya, nggak usah ngerjakan ini, nggak usah ngerjakan itu. Jadi kan makanya kalau saya pikir ya Pak, saya nggak tahu, mungkin ini di pikiran saya nggak tahu antara benar salahnya ya, karena saya selalu menghakimi sesuatu itu dengan cocok dan nggak cocok daripada benar dan salah sih. Jadi istilahnya apa ya, mungkin mengarah ke like dan dislike apa ya. Saya lebih cocok ketika satu negeri, satu bangsa ini bisa dikatakan maju itu ketika pendidikan dan kesehatannya dulu sih. Yang utama itu. Simpelnya ketika kita udah sehat, terus pendidikan, karena pendidikan kita bagus, otomatis kan wawasan kita luas. Itu kita mau menghadapi situasi yang berbagai macam, gitu kita siap gitu. Makanya saya selalu berpikir ketika pengen memperbaiki atau memajukan negeri ini, yang utama pendidikan sama kesehatan dulu sih. Nah, pendidikan pendidikan itu kan ya kita tahu sendiri Pak. Ya, kita mau mendidik anak saja, mendidik anak masuk kelas sekarang kan lebih rumit. Nah, rumit bukan dalam artian masuk kelas, tapi sering nggak masuk kelas gara-gara menyelesaikan sesuatu yang administrasi yang administrasi ya macam-macam. Ya kan sama di pendidikan di kesehatan kan juga gitu Pak. Simpelnya kita ditinggal langsung meninggal Pak, mungkin Pak. Iya benar, makanya simpelnya ketika kita sakit kan ngurusi administrasinya ini juga ribet banget. Ketika kita nggak punya KTP atau KTP ketinggalan, terus syarat-syarat yang lain, itu akhirnya pelayanan juga terlambat juga kan. Ya. Nah saya pikir kalau pengen memperbaiki atau apa ya, membawa negeri kita maju, mungkin yang utama di itu dulu. Dikelompokkan ya. Ini memang ya tugasnya guru, ini difokuskan. Iya, betul Pak. Ya, jadi kalau saya misalnya percuma dikasih makan siang gratis, tapi
administrasi gurunya masih seperti itu gitu. Dikasih internet gratis juga administrasinya gurunya seperti itu. Dikasih internet gratis juga gurunya seperti itu ya. Nah, akhirnya pendidikan nggak bermutu juga. Nah, takutnya misalnya Pak dikasih makan gratis ya, lu sudah tak kasih makan gratis loh, masa kinerjamu malah menurun? Atau anak-anak lu udah dikasih makan gratis, masa kamu malah tambah males gitu? Nah, makanya mungkin tempe, Pak. Nah, misalnya udah dikasih internet gratis, harusnya mengisi aplikasi-aplikasi ini harus lebih cepat. Tapi sering error, Pak. Tuntutannya tambah banyak kan gitu. Sering error, sering ini apa tope. Gratis tapi yang bermutu dong. Kalau saya mikir ya, kalau pengen membuat program realistis lah pasti. Tanyalah kepada orang-orang yang di bawah seperti kita ini. Karena masalah utama di negeri ini yang mungkin yang paling paham adalah kita yang paling di bawah ini, Pak. Saya kira program itu sama sudah ditanya. Belum, Pak. Belum ada telepon dan WA sama sekali, Pak. Mungkin saya tanya. Mungkin malah setelah ini ada WA, Pak. Udah ngobrolnya disudahi lah. Jangan ngobrol lagi ini. Resiko. Karena ya simpelnya gini, Pak. Misalnya di pabrik kan kunci utamanya kepada di karyawan nih kan, Pak. Yang paham skerupnya ada berapa, skrup yang kendor ada berapa, itu kan yang paling bawah ini. Bukan manajer atau HRD atau saya nggak tahu silsilahnya di kan gitu, Pak. Betul. Jadi masalah utama bagaimana segala sesuatu ini bergerak khususnya di pendidikan yang paling bawah kan, mesin-mesinnya ini yang paham kan yang paling bawah. Tapi kan itu jarang dijadikan diminta masukan gitu ya. Jarang sekali karena ya memang banyak, sehingga kan ketua organisasi profesinya yang ditanya dan itu kadang kan nggak pernah kita saja diwadahi saja kadang dan nggak pernah diadvokasi kadang nggak pernah. Pernah nggak diadvokasi sama organisasi profesi kan nggak pernah. Ya kan? Ya, setiap ada masalah paling yang menyelesaikan ya kita dan orang-orang di sekitar kita, teman sebaya gitu kan. Yang teman sebaya teman sejawat gitu. Ya, iya ya. Hanya agak rumit juga memang. Tapi memang ngobrol di warung kopi ini memang penting sih, Pak. Karena kalau kita terlalu normatif segala sesuatu, ini ada kuesioner, ada instrumen, ada bla bla harus kita selesaikan, harus kita kumpulkan, kita upload. Tapi tidak ada obrolan-obrolan seperti ini yang mungkin akhirnya kita benar-benar jadi robot. Sampai hari ini kan kita sudah jadi robot, Pak. Betul. Ada yang berangkat pagi harus selfie, dilaporkan, masuk kelas harus ada fotonya, laporan bukti. Enak banget ya. Nanti pulang kita kan sebenarnya udah jadi robot. Betul. Terus harus ada kesesuaian antara yang sudah dilakukan dengan yang ditulis. Padahal sebenarnya di lapangan tidak seenak itu mengkondisikan. Kita menghadapi banyak anak-anak yang simpelnya masalah yang awal-awal saya ditemui di sekolah kita adalah ketika karena anak-anak mayoritas mungkin orang tuanya adalah berkebun ya. Dulu awal-awal ada sempat yang anak-anak bolos. Mereka bolos nggak main atau ngegame nggak, mereka lebih suka ngarit. Karena mungkin waktu itu mereka berpikir mending saya bantu orang tua ngarit, dapat uang untuk menghidupi keluarga gitu, daripada harus belajar seni musik. Nanti masa depan saya jadi apa gitu, uang saya hidup di kebun gitu. Mungkin ketika belajar musik malah digunakan untuk meratapi diri sendiri. Main gitar di tengah hutan sambil meratapi. Itu jadi itu kan sampai hari ini tidak terpikirkan oleh beliau-beliau yang ada di atas itu, Pak. Harusnya kita yang tanya ya. Makanya kalau kita nggak ditanya kita bersuara ini. Iya. Minimal nanti ya syukur-syukur karena rumahnya Pak Swidan kan di Sukoharjo, dekat sama Pak Jokowi, dekat sama Mas Gibran, dekat sama Jogja juga. Tapi ada batas tembok yang sangat besar itu, Pak. Masa ada tembok? Iya, itu tembok apa? Tembok Cina atau tembok Sukoharjo? Tembok yang di depannya ditunggui oleh bapak-bapak. Iya. Nggak mungkin saya langsung tadak nuwun terus beliau-beliaunya keluar, monggo. Terus ada keluhan apa ini? Nggak mungkin, Pak. Iya, nggak mungkin kan? Saya itu membayangkan kalau Pak Frida itu nanti diundang di salah satu capres, kemudian dimintai bagaimana pendidikan yang seharusnya
yang dilakukan, kemudian di lapangan seperti apa, ini kan saya kok menarik ini. Jadi yang disampaikan valid begitu. Datanya memang betul-betul valid. Bukan data-data hanya asal Bapak senang gitu. Asal senang gitu. Betul-betul data kita. Ini loh masalahnya pendidikan di sini. Masalahnya guru kita itu sering dibenturkan, ada guru honorer, ada guru yayasan, ada guru sekarang P3K, guru penggerak dan sebagainya. Ini nggak selesai. Kemudian di administrasi teman saya sampai stres, lupa ketika ngajar. Gara-gara ngerjakan laporan bos. Betul Pak, betul sekali. Saya kemarin nggak tidur Pak. Betul. Angka-angka persediaan dan sebagainya sampai pagi harus saya korbankan, anak-anak saya nggak masuk, saya nyerahkan laporan dulu kemudian langsung berangkat. Ini kita di lapangan seperti itu. Kalau yang di atas lapornya sudah baik-baik guru ini. Padahal kan di sini. Untung kita manusia ya Pak. Kalau kita robot mungkin sudah meledak dari dulu. Karena kita manusia jadi mungkin masih ada ya inilah. Secara tidak sadar ya. Secara tidak sadar itu ada proses pendinginannya sendiri Pak. Meskipun nggak semuanya bisa mendinginkan, akhirnya juga benar-benar ada yang stres kan Pak. Iya Pak. Kayak stres ya. Iya kan kalau kayak dulu Jokowi yang juga ngomong kalau guru itu profesi yang tingkat stresnya sangat tinggi. Nah, kenapa kan kita ngobrol seperti ini? Nah, masalahnya 10 tahun stres. Hampir 10 tahun Pak Jokowi baru menyadari kemarin-kemarin. Berarti ini salahnya siapa? Salahnya kita lah. Kita nggak ngomong dari dulu. Iya salah kita. Karena kita sebagai guru ya kita salah gitu. Iya. Ya karena dari dulu kita nggak ngomong gitu ya. Kenapa dari dulu nggak ngomong gitu loh? Iya kenapa nggak ngomong? Kita. Tapi saya jangan salah yang lain. Saya memang ini kan ngomong kan barusan saja karena eranya ini Pak. Saya sebelumnya kan nulis Pak. Nulis. Tapi kan literasi kita sangat lemah. Nggak ada yang mau baca mungkin Pak. Akhirnya saya berangkat coba berubah lah, nulis tetap. Nah sekarang kita di udara itu guys. Dan setidaknya kan dari obrolan-obrolan ini satu Pak, energi negatif kita keluar. Karena selama ini sebenarnya banyak teman-teman kita, Bapak Ibu guru itu yang di belakang itu apa ya, gerundel ya Pak. Gerundel itu kayak pokoknya ini kok kerjaan banyak sekali ya, ini nggak penting dan sebagainya. Mengumpat di. Nah, tapi tidak semuanya mau dan mampu mengeluarkan unek-unek ini dengan cara yang sesuai, dengan cara yang etis. Tapi ya takut juga kadang orang bersuara. Iya, betul. Karena kita akan ngalami sendiri. Iya. Bagaimana di instrumen itu guru harus menyebarkan bla bla bla. Kemudian kita diawasi. Saya nggak ngomong. Iya, pokoknya banyak lah. Kita yang salah. Kita yang salah. Ini jelas kembali lagi kita yang salah. Kita yang salah. Itu sih Pak. Jadi iya, saya nggak mau masuk jurang. Gimana kita yang salah? Karena kita sudah banyak jurang. Kita memang sengaja pakai tempat yang di tepi jurang dan ini kita di jurang betulan. Ya dan kebetulan memang bukan kebetulan ya Pak. Memang kita diseleksi oleh alam, akhirnya kita mengajar di pegunungan yang sudah banyak sekali jurang. Dan kita lama-lama terbiasa dengan pinggir jurang ini. Enggak, jangan. Karena kita selalu melewati jurang. Kalau ini kan ada jurang Dowo. Kalau kita ke sana ada jurang Susu. Iya, benar. Bahaya. Nanti ditit gitu ya Pak. Enggak ada aman ya. Enggak ada aman. Jelas. Oke. Kayaknya ini suasananya bikin atau apa Pak Pria? Ini kita di mana ini? Gravity Park ini ya. Di atas sekolah kita ya. Di atas sekolah kita. Nanti kalau nyari jadi mudah nyari Pak Frida misalkan nggak setuju ini langsung cari saja di sini. Nah, saya malah penasaran dengan ketika ada beberapa pengalaman pernah diculik kan? Oh, pernah. Enggak diculik. enggak diculik, cuma diajak ngobrol. Cuma diajak ngobrol. Apa itu? Ya lupa lah Pak. Cuma diajak ngobrol. Kenapa nggak bisa kayak gini? Gitu. Oh iya ya, itu waktu cara ngajaknya gimana? Pakai surat atau langsung dipeting semacam itu Pak? Ayo ngobrol gitu. Pas di piting itu saya belum jadi guru Pak. Biasa kenalan remaja waktu itu ya. Kenalan remaja pernah Pak saya di piting. Jadi guru kan juga pernah. Cuma setelah jadi guru sama. Tidak di piting, tidak diculik Pak. Cuma di ini aja, diinformasikan, diberitahukan. Ini setelah ini mungkin ya kepada Bapak Frida, tolong hari ini jam sekian nanti bisa bertemu di sini. Terus diajak ngobrol sih Pak. Diajak ngobrol ya. Iya. Ngobrolnya semacam ini atau gimana ini? Enggak. Ngobrolnya ya saya hati-hati Pak ngomongnya.
Itu. Tapi dari pengalaman itu kan setidaknya bisa membuat kita lebih hati-hati, lebih bijak, lebih hati-hati, lebih bijak gitu. Dan tapi saya tetap harus terus menyuarakan, Pak. Jangan berhenti, karena saya masih selalu punya harapan yang sangat besar. Ya kalau bukan untuk bangsa dan negara lah, minimal untuk keluarga saya lah gitu. Karena ketika bangsa dan negara kita ini semakin maju baik, kan tetap ngefek ke keluarga kita. Betul. Iya kan? Betul. Ya kita tujuannya untuk negara. Memang tugas kita di situ. Iya. Ya enggak tahu negara itu nanti seperti apa. Iya. Yang jelas kita membantu. Ini kan proses membantu bagaimana negara ini yang ideal. Iya. Kita sebagai rakyat kan boleh menyuarakan itu. Iya. Di satu sisi kita guru, tapi di satu sisi kita rakyat biasa. Iya. Makanya kita menyuarakan hal semacam ini tujuannya sebenarnya adalah untuk ya kebaikan kita bersama. Betul. Sebenarnya bahwa di lapangan ini loh yang dialami kita. Iya, banyak problem yang makanya kadang-kadang saya enggak, ketika saya kok mungkin dikatakan teman-temannya seperti Bu Indi kemarin yang bilang, Pak Frida kok selalu kritis, selalu apa ya, mengkoreksi gitu. Karena saya berpikir ketika bangsa dan negara kita ini bisa semakin baik, ya minimal katakanlah istilahnya korupsi menurun gitu kan. Kan efeknya tetap ke kita, Pak. Iya, betul. Iya kan? Apalagi kalau ketika ada kebijakan yang mungkin kurang bijak, tetap efeknya ke kita. Akhirnya sampai ke harga sembako. Ya kan, Pak? Sampai bensin. Ya kan? Simpelnya kayak kita mau beli solar yang harus ada barcode-nya. Kadang-kadang barcode-nya nggak bisa karena ternyata ada pembaruan. Itu sudah berpengaruh ke keluarga kita. Iya. Karena kadang-kadang ada orang yang wah ngapain mikirin bangsa dan negara, biarkan dipikirkan oleh orang-orang yang di atas. Ya kita sebagai bagian dari bangsa dan negara ini juga sepertinya apa ya, bagus juga ketika kita ikut memikirkan sih. Iya. Minimal mungkin kalau suara kita didengar, ya syukur-syukur di atas punya kebijakan yang benar-benar bijak untuk kita. Yang sesuai dengan kita, yang sesuai dengan harapan kita kan gitu ya. Betul. Oke lah Pak Fri, sebenarnya pengen panjang lagi. Dan ini memang untuk apa ya, mengurangi rasa kangen yang ingin mendengar, menonton dari pernyataan-pernyataannya Pak Frida, petuah-petuahnya. Iya. Sehingga ini tadi kita sempatkan untuk naik ke lereng gunung karena Pak Frida ini mau naik gunung, saya kejar tadi. Iya, Pak. Iya. Sementara baru bisa naik gunung, Pak. Mau naik jabatan belum ya? Mau naik jabatan. Bapak saya siapa gitu. Iya, iya kan. Bapaknya kan bapaknya siapa? Masa lupa bapaknya? Bapak saya kan wira swasta. Oh iya sih. Kan nggak mungkin bisa menaikkan jabatan saya. Iya, nggak mungkin. Tapi kalau membantu menjadi guru kan bisa toh. Ya, minimal kan dari membiayai kuliah gitu kan tak apa-apa. Ini memang orang tua, tugasnya orang tua seperti itu gitu. Jangan ditafsirkan yang lain ini. Ini sudah di jurang, Pak. Iya. Sama jangan, Pak. Kita resiko ini. Kita lanjutkan obrolan ini dengan tema-tema yang lain ke depan. Sampai berjumpa lagi. Bahaya.